hari ini saya ingin bahas tentang berkat mata. Nah, saudaraku yang sekristus, ya kan, bahwa untuk dapat berkat mata, coba perhatikan mata saudara. Bicara tentang apa? Fokus. Katakan fokus. Atau saudara dalam hidup saudara. Ya kan? Perhatian, kita menaruh perhatian itu kepada apa? Kepada hal-hal yang rohani, hal-hal yang sorgawi, hal-hal yang ilahi, hal-hal yang tidak kelihatan, yaitu firman Allah, atau yang cuma yang kelihatan. Saudaranya bisa dapatkan berkat mata yang bisa saudara lihat dengan mata jasmani. Kalau mata saudara, mata hati saudara dan saya itu bisa melihat. Katakan amin. Nah, hari ini secara singkat, saudara, saya akan bagikan, ya kan, bagaimana kita bisa dapatkan berkat mata. Syaratnya bagaimana? Mata ini harus diapakan? Kita baca satu kisah yang dahsyat tentang kepahlawanan Yonatan. Yonatan dapat berkat mata. Yaitu apa? Hanya dia sendiri bersama dengan ajudannya dan senjata yang ala kadarnya. Perhatikan saudara. Dia bisa taklukan mungkin puluhan ribu atau ratusan ribu orang Filistin. Hanya berdua. Itu berkat mata. Katakan amin. Pada waktu itu kerajaan Israel dikepung oleh orang Filistin. Israel tidak punya persenjataan. Israel sudah lumpuh. Raja Saul bersama para tentaranya sudah patah semangat. Mereka hanya nunggu hari aja. Gak buat apa-apa. Sudah lesu. Sudah tidak ada harapan. Karena udah terlalu lama susah. Diintimidasi. Ya kan? Terus ditekan oleh orang Filistin. Mereka gak buat apa-apa. Seberapa banyak di antara saudara mungkin sudah kelamaan kena masalah. Sakit terus, tidak pernah bisa sembuh kah? Sehingga saudara berkata, ya sudah terima nasib. Tidak buat apa-apa lagi. Tidak mau bangkit lagi. Padahal pada waktu saudara bangkit, disitulah Tuhan akan bekerja. Seperti Yonatan. Beberapa, ya sudah masalah keuangan. Sudah usaha gagal. Semuanya tidak ada apa. Ya sudah terima nasib. Saudara ini, kalau mau dapat berkat mata, bangkitnya apanya? Yang di dalam ini bisa lihat apa ini buat. Kita akan belajar dari Yonatan, saudaraku. Berapa prinsip, ya kan? Itu dibuka dari 1 Samuel pasal 14. Ya, 4 prinsip. Ya, 4 hal, saudaraku. Ya, dari Samuel pasal 14 ayat 1 sampai 15. Saya akan ajak saudara untuk baca Samuel pasal 14 ayat yang pertama. Ini prinsip yang pertama. Kita akan baca sama-sama. 1 Samuel pasal 14 ayat yang pertama. Kita baca. 1, 2, 3. Pada suatu hari, Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana. Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayah Yonatan adalah seorang raja. Namanya siapa? Saul. Seorang raja juga panglima. Saudaraku, lihat sini. Ya, Yonatan yang pertama, dia cuma ajak siapa? Ajudannya, pembawa senjatanya. Hal yang pertama kalau saudara mau dapatkan berkat mata, saudara akan dapatkan apa yang tidak pernah bisa dilihat oleh mata saudara. Itu akan terjadi. Saudara akan dapatkan itu. Katakan amin. Nanti saudara, seperti bermimpi saja saya ini. Yang pertama adalah kita belajar dari Yonatan. Kita tidak boleh. Kita harus bisa melihat. Kita harus bisa melihat sesuatu yang Tuhan sudah berikan. Tuhan sudah sediakan. Bukan melihat, bukan berfokus kepada sesuatu yang kita tidak miliki. Jadi gini, Yonatan, perhatikan saudara. Dia bisa melihat sesuatu yang Tuhan telah berikan bagi dirinya. Apa yang Tuhan beri kepada Yonatan? Pertama, Tuhan berikan ajudan. Katakan ajudan. Bujangnya. Yang kedua, Yonatan punya apa? Senjata. Yang ketiga, Tuhan beri apa? Iman. Katakan iman. Iman. Itu Tuhan berikan. Dia bilang ini cukuplah. Saudaraku, ya kan? Yonatan tidak mau menaruh perhatian
kepada sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang tidak bisa. Yonatan, perhatikan saudara, dia tidak mau berpikir, nggak mau maksa, nggak mau nuntut. Dia bertindak, nggak ngarepin orang udah nggak mau. Orangnya nggak ada apa-apa. Dia cuma pikir deh, yang mau dan yang ada. Katakan yang mau dan yang ada. 1, 2, 3. Hidup saudara, kalau saudara mau melayani Tuhan, nggak usah pikirin yang lain. Yang mau, yang ada, jalan. Katakan amin. Yang mau yang jalan, yang mau yang ada, jalan. Saudara mau dagang, mau usaha apapun, yang mau yang ada. Jangan ngomongin kenapa bapakku nggak dukung aku, saudaraku nggak ada yang dukung aku nggak punya bapak. Nggak usah pikirin yang nggak ada, yang ada aja jalanin. Kalau saudara punya cara pandang seperti ini, maka cara pandang ini, pikiran ini menjauhkan kita dari sikap suka mengecam, suka mengkritik, suka sungut-sungut. Hilang, enggak lagi. Kalau kita punya, aku cuma tahu apa yang ada, ya, apa yang ada sama apa yang sepakat sama aku. Itu aja jalan. Ibu bapak aku sini, amin. Itu ya, Yonatan modalnya di situ. Seringkali kita nunggu ya. Orang orang juga nggak mau lakukan ini. Aku juga nggak punya apa-apa. Ya udahlah. Kita mah orang susah, orang miskin, nggak tahu apa-apa. Jangan, saudara, ayo bangkit. Katakan amin. Gunakan apa yang Tuhan sudah berikan buat saudara. Gunakan apa yang menjadi kebiasaan saudara. Gunakan apa yang ada. Serahkanlah itu untuk dipakai untuk kebaikan, untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Maka hasilnya adalah Tuhan akan berikan berkat, mujizat, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup saudara. Coba saudara lihat sini. Bukankah seorang janda di Sarfat, ya, cuma memiliki sedikit air, diminta, kasih. Sedikit minyak, segenggam tepung dalam buli-buli. Dia cuma punya sedikit ini. Tapi dia bisa diluputkan dari kematian karena kelaparan. Saudara tahu nggak apanya? Karena dia pakai apa yang ada. Ngerti saudara? Pakai untuk apa? Untuk diberikan pada hamba Tuhan. Hamba Tuhan berkata begini, Ibu berikan aku air. Oh, silakan kasih minum. Ibu berikan aku roti. Saya cuma punya sedikit tepung, sedikit minyak. Kalau aku olah, aku makan sama anakku, aku akan mati. Enggak, kasih ke aku dulu, kata hamba Tuhan ini, Pak Pendeta ini, ya kasih ke aku dulu. Lalu setelah itu ingat, waktu aku kasih aku, maka tepungnya enggak habis, minyaknya enggak habis. Wow, ini bicara tentang apa? Tindakan iman. Artinya begini dia pikir, aku makan pun besok mati. Kalau aku kasih, aku bertindak, aku berbuat, belum tentu aku mati. Kalau aku lakukan firman. Katakan amin saudara. Sering dalam hidup kita ada pilihan. Dari apa yang ada, Tuhan mau pakai. Kamu mau pakai bertindak atau kamu simpen? Yang kedua, Yonatan ayat yang ke-6. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjata itu. Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan, apa saudara? Tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan saudara. Yang penting gini. Yang kedua, lihat kemungkinan dari pihak Tuhan. Jangan lihat kemungkinan dari pihak kita. Kalau lihat kemungkinan dari pihak kita, pasti gak bisa. Katakan amin. Jangan lihat kemungkinan dari pihak kita. Tapi lihat kemungkinan dari pihak Tuhan yang mengasihi kita. Bukan berfokus kepada apa? Ketidakmampuan, kelemahan, kekurangan dan lain sebagainya. Kadang enggak usah lihat itu. Lihat kemungkinan ada pihak Tuhan. Yonatan dia berkata begini, ya kan? Kita nyebrang yuk ke sana. Kita masuk ke perkemahan itu, musuh itu. Orang Filistin itu. Dia berkata begini, mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Buat Tuhan tidak sukar menolong. Sakit berat atau sakit ringan. Utang 1 triliun atau utang 1.000 rupiah. Kalau Tuhan mau tolong, dia bisa balikan keadaan kita. Kalau dari pihak Israel, pihak dia, kalau bertempur
2 orang lawan berapa? Ratusan ribu orang. Menang mana? Ratusan ribu lah. Udah gak mungkin dah. Sekarang kita nih saudara, mungkin saudara berkata bahwa aku pendidikan gak ada, modal gak punya, kenalan juga terbatas. Mungkin saudara berkata gak ada apa-apa. Tapi dengar baik, kalau saudara bisa lihat kemungkinan pihak Tuhan, saudara bisa keluar sebagai pemenang. Amin saudara. Dokter berkata tidak mungkin bisa. Ini penyakit tidak mungkin bisa disembuhkan. Lihat kemungkinan dari pihak Tuhan. Buat Tuhan nyembuhin sakit pilek sama kanker sama baik. Katakan amin. Sama baik. Saudara utangnya bertumpuk, kerjaan sudah nggak ada, semua ketutup. Nama saudara sudah jelek di pasaran. Dengar baik. Kalau Tuhan bisa hapus aib perempuan Samaria, perkataannya bisa dipercaya oleh satu kota. Sehingga lewat perkataan perempuan itu, satu kota bisa jadi percaya sama Yesus. Tuhan bisa buat itu juga buat saudara. Katakan amin. Oh, aku lihat umurku sudah di batas kota. Ada senja di batas kota, ada umur juga di batas kota. Mana mungkin. Kalau lihat keadaanku, aku sudah gagal berapa kali dalam pernikahan. Mana mau lagi orang mau nikah sama aku. Aku sudah gagal beberapa kali dalam bisnis. Ya kan, mana mau lagi orang mau percaya join bisnis sama saya. Lihat kemungkinan dari pihak Tuhan. Katakan amin saudara. Yonatan, dia bilang, ya kan, buat Tuhan kalau mau nolong, ya kan, dengan banyak orang, sedikit orang, sama baik. Katakan amin. Itu prinsip, itu penting. Tanamkan itu. Doakan itu. Katakan amin. Ya, saudaraku yang Kristus. Yang berikutnya, yang ketiga, saya mau cepat saja. Ayat 8 sampai ayat 11. Kata Yonatan, perhatikan, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, berhentilah sampai kami datang kepadamu, maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Tetapi apabila kata mereka begini, naiklah kemari, maka kita akan naik. Sebab kalau demikian Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tandanya bagi kita. Ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, berkatalah orang Filistin itu, lihat, orang-orang Ibrani keluar dari lobang-lobang tempat mereka bersembunyi. Katakan amin. Nah, saudara yang ketiga, gini saudara. Pertama, lihat apa yang ada. Betul saudara? Bukan apa yang tidak. Yang kedua, lihat kemungkinan dari pihak. Yang ketiga, saudara sini. Saudara tuh harus bisa melihat tanda perkenan Tuhan atas hidup saudara. Jadi tanda, ada tanda-tanda, signs of favor, ada tanda. Nah, Yonatan begini, dia bilang sama bujangnya, nih kita sekarang gini, ya kita ke perang, sudah. Yang takut, yang gak mau, yang gak dukung, kita tinggalin. Kamu, ya aku sepakat bos, komandan aku sepakat. Oke, kamu berdua. Kenapa? Sudah itu. Sepakat, sudah. Dia mau maju. Waktu dia maju, Yonatan ngomong gini. Sekarang kita tongolin pala kita. Kita lihatin. Kalau seandainya orang Filistin bilang, kamu stop di situ. Kita stop. Nanti dia maju. Ya kan? Kita cari tanda Tuhan. Tanda perkenan Tuhan itu dari musuh, omongan musuh. Wah, ini dahsyat orang nih. Lalu dia naik. Lalu dia maju. Yonatan dan bujangnya bunuh berapa orang saudara? 20 orang. Lalu Tuhan bikin kegentaran. Tuhan bikin ketakutan. Yang ratusan ribu itu lari kocar-kacir. Dia cuma bunuh berapa orang? 20 orang. Satu orang bunuh 10. Cukup itu. Cukup apa yang jadi bagian kita kerjakan. Selebihnya Tuhan lebih banyak kerjainnya. Katakan amin. Itu Yesus. Kerjakan ya. Kerjakan bagian kita. Semampunya berapa? 20 orang. Jangan lihat yang ratusan ribunya. Belangkah aja, selesaikan aja apa yang bagian kita. Katakan amin. Kalau saudara punya utang misalnya 10 juta, kemampuan untuk bayarnya cuma 100 ribu 1 juta. Bayar dulu yang ada.
Katakan amin. Jangan nunggu duit, dapat duit 10 juta. Penghasilan sebulan cuma 500 ribu. Ini contoh-contohnya saya bilang. Nggak mungkin bayar, bisa bayar. Nggak mungkin bisa sanggup lunasi. Tapi dengar baik saudara. Apa yang bisa kita bayar, bayarlah dulu. Nanti selebihnya Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan buka jalan. Katakan amin saudara. Nah, harus saudara bisa tahu, Yonatan, dia bisa melihat tanda perkenan Tuhan sebelum dia mengambil tindakan iman untuk menyerang daripada musuh-musuhnya. Saudaraku yang sekristus, kita ini harus bisa belajar melihat tanda perkenan Tuhan. Tanda perkenan Tuhan itu bisa berupa gini. Serangkaian peristiwa dan kejadian. Jadiannya. Atau saudara dipertemukan dengan orang-orang tertentu. Kok ada orang-orang yang nolong? Atau saudara, perhatikan sini. Tanda-tanda perkenan itu bisa dalam bentuk apa? Keadaan dan kondisi alam. Semua itu, saudara, jadi satu rangkaian proses yang berkaitan untuk mewujudkan janji Allah dalam hidup saudara. Ketika Tuhan mau mengangkat karir saudara, mengangkat untuk bisnis saudara, ya kan? Janji Tuhan, aku akan berkati kamu berlimpah-limpah. Pasti dia akan sertai dengan apa? Sign of favor. Oleh karena itu, kemampuan kita untuk melihat tanda perkenan Tuhan berkaitan erat dengan apa? Keintiman hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Kalau saudara punya hubungan yang erat, kemampuan kita melihat tanda perkenan Tuhan itu dapat dilatih. Dapat dilatih dengan cara apa? Duduk diam, masuk hadirat Tuhan. Nanti Roh Kudus akan memberikan kepada kita kesan. Katakan kesan. Kesan. Begini, begitu, begini, begitu. Saudara ngerti sendiri, katakan amin. Sepanjang soal masuk hadirat Tuhan, soal nyanyi. Pagi-pagi kah, siang kah, atau sore kah. Nyanyi, 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 nyanyi. Masuk hadirat Tuhan dengan menyanyi, muji nyembah. Lalu saudara perhadapkan harapanmu, impianmu, doa-doamu, pergumulannya. Hadapkan itu ke Tuhan. Tuhan, aku mau dipakai. Aku mau Engkau pakai aku dengan hartaku. Tapi aku utangnya banyak sekarang. Pakai aku Tuhan. Tuhan pakai aku karena aku sakit sekarang. Sodorkan itu masalah saudara pada Tuhan dalam hadiratnya. Katakan amin. Nanti Tuhan akan berikan janji. Aku sembuhkan kamu. Aku akan berkata, aku angkat nasib kamu. Lalu saudara akan tungguin tanda-tanda itu. Tanda perkenan. Ketemu orang. Lihat situasi. Lihat segala macam. Semua. Dan plus saudara dapatkan lagi peneguhan di mimbar ini. Khotbahnya kok pas. Kok khotbahnya pas. Ketemu orang. Omongannya pas. Ambil keputusan. Jangan tunggu. Langkah dengan iman. Lebih baik saudara melangkah dan salah. Daripada tidak melangkah. Tidak pernah buat salah. Sehingga saudara tidak tahu. Dan tidak pernah belajar. Mana yang benar. Katakan amin. Ini seperti. Udah itu aja. Ya Tuhan berkati. Yo. Ladies and gentlemen. Welcome to my world. With a brand new color of Edwardson and me, G.